Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Di part sebelumnya, Yun Xiao datang ke gedung angin dan bulan. Ya, kali ini dia mengikuti pertemuan para pahlawan yang diadakan oleh Ruan Simao. Apa yang akan terjadi berikutnya? Kita langsung simak saja kisah hidup dari Tuan Muda Yun di part 59. Di pusat kota bulan merah, rumah besar dari Tuan Kota menjulang megah. Cahaya suci samar melapisi susunan penghalang. Di aula utama, tirai air berputar, menampilkan adegan bangunan angin dan bulan. Seorang laki-laki berjubah hitam duduk angkuh. Hong Yu, apa cara Zimao ini benar? Jika pihak luar sampai tahu, bagaimana kota bulan merah akan menghadapi kemarahan mereka? Wanita di sampingnya adalah Ruan Hongyu, tampak cantik dengan gaun bersulam kupu-kupu. Dia tersenyum. Jejak dari refleksi gelombang surga sangat sulit untuk ditemukan. Bahkan kamu suamiku sulit untuk mendeteksinya. Memangnya siapa di dunia ini yang bisa mengenalinya? Seandainya pun ada yang tahu, kita bisa menyalahkan artefak itu. Mana ada yang berani menggugat kebenaran dari artefak kuno? Manfaatnya jelas. Dengan cermin gelombang surga, siapa yang bisa menandingi Zimao di masa depan? Gelar nomor 1 generasi muda sudah pasti menjadi miliknya. Karena itu, Ruo Bing seharusnya memang menikah dengannya. Laki-laki itu tak lain adalah Jiang Churan. Dia adalah suami dari Ruan Hongyu sekaligus tuan kota dari kota bulan merah. Kini Jiang Churan menatap layar air dengan wajah datar. Bakat serta hati dari Zimao memang luar biasa. Tetapi siapa yang berani mengklaim diri sebagai nomor 1 di dunia? Kalau kamu mengatakan tentang pernikahannya dengan Ruo Bing, aku sudah berjanji akan membiarkan dia ikut bertarung di dalam arena. Kalau dia menang, maka kata-kataku tak akan kuambil kembali. Dia bisa menikah dengan Ruo Bing. Ruan Hongyu tersenyum tipis. Tunggu saja. Semua pahlawan dunia tak akan ada apa-apanya dibandingkan dengan Zimao. Jiang Churan tetap berwajah datar. Zimao selalu membuat rencana yang matang. Kalau dia ikut kompetisi, berarti semua sudah dia persiapkan. Aku kira dia juga sudah menjebak Beiming Lai Feng dan Cheng Haobo di kereta sebelumnya. Kuakui dia memang licik, tetapi dia juga bijak. Namun, dunia ini seperti catur, selalu berubah setiap waktu. Jika kita terlalu yakin bahwa kita akan menang, justru di titik itulah kita mungkin akan kalah, kata Jiang Churan yang tampak serius. Ruan Hongyu pun terkejut. Kalah? Selain Beiming Lai Feng, Su Sunqi, dan monyet dari wilayah selatan itu, siapa yang bisa mengancamnya? Bahkan mereka berdua saja masih berada di bawah Zimao. Monyet dari wilayah selatan, Jiang Churan mencibir. Kita tahu bahwa latar belakangnya tak sederhana. Dari 3 ahli yang bersamanya, salah satunya jelas adalah dari klan iblis dengan seni rahasia yang berbahaya. Sementara 2 orang lainnya adalah bagian dari 8 penjaga istana Dewa Kematian. Aku tak menyangka mereka berani menginjakkan kaki di kota bulan merah. Tampaknya mereka mencoba menargetkan kotaku. Mendengar itu, Ruan Hongyu terbelalak. Tunggu, 8 penjaga istana Dewa Kematian? Mereka ada di sini? Jiang Churan mengangguk. Ya, aku tidak takut pada mereka, tetapi kalau aku tiba-tiba menyinggung mereka, ini bisa menjadi bencana. Kecuali kalau Ruan Zimao tiba-tiba membunuh Li Yi di depan umum.
Cara lain hanya akan menjeratnya. Ruan Hongyu pun tampak serius. Kalau begitu aku akan memperingatkan Zimao tentang itu. Anak ini menakutkan. Sekali menjadi sasaran, mereka seperti belatung di dalam tulang. Sangat mustahil untuk dilepaskan. Jiang Churan tampak menatap layar air. Sorot matanya jernih. Lupakan saja monyet dari istana Dewa Kematian itu. Yang membuatku heran adalah penguasa dari kota Tianwu. Dia hanya seorang martial supreme bintang 6. Tetapi aku merasakan ada yang ganjil padanya. Ruan Hongyu tersenyum tipis. Suamiku, kau terlalu curiga. 2 orang dari wilayah selatan yang mampu duduk di singgasana saja sudah aneh. Kalau benar dia hanya seorang martial supreme bintang 6, dia jelas tidak akan menimbulkan masalah apapun. Tapi Jiang Churan menggelengkan kepala. Tidak, kurasa dia tidak sesederhana itu. Hanya sedikit orang yang bisa menarik perhatianku. Kamu seharusnya juga sudah melihat kondisi dari Ruomei saat ini. 2 hari terakhir ini tubuhnya menyusut drastis. Ruan Hongyu melotot. Dia lalu marah. Akhirnya kau peduli padanya. Kukira hanya Jiang Ruobing yang kau anggap sebagai putri. Ruomei memang bodoh. Aku tak menyangka dia mendapatkan teknik pelangsing lagi. Walaupun dia tahu itu tak berguna, tetapi dia tetap memaksakan diri. Andai saja kutukan itu jatuh padaku, dia mungkin bisa hidup dengan jauh lebih baik. Sebagai seorang ibu, Ruan Hongyu pada akhirnya menitihkan air mata. Meskipun tampak kasar dan marah, tetapi kasih sayangnya pada Jiang Ruobing jelas tulus. Namun kemudian, Jiang Churan dengan tenang berkata, "Tidak, apa yang terjadi padanya saat ini berbeda dengan sebelumnya. Metode yang dulu dia gunakan itu tak pernah berguna, tetapi metodenya saat ini itu sangat efektif. Dan semua itu dimulai setelah Ruomei bertemu dengan Li Yunxiao, penguasa dari kota Tianwu." Mendengar itu, tubuh Ruan Hongyu bergetar. Apa? Bukankah kutukan Ruomei hanya bisa dihapus oleh mata Gu Feiyang? Tunggu dulu, apa Li Yunxiao ini sebenarnya adalah pewaris dari Gu Feiyang? Matanya berkilat tajam. Antara campuran terkejut, gembira sekaligus benci. Tapi Jiang Churan dia menggelengkan kepala. Tidak, dia bukanlah penerus Gu Feiyang. Kunci dari kutukan Ruomei ada pada mata bulan iblis yang dimiliki Gu Feiyang, bukan dari tekniknya. Mata itu tak mungkin diwariskan. Tetapi ini memang aneh, maka aku harus menyelidikinya. Ruan Hongyu menggertakkan gigi. Benar, ini harus diusut tuntas. Kematian Gu Feiyang terlalu murah. Kalau Li Yunxiao ada hubungannya dengan Gu Feiyang, berarti surga mengirimkan dia untuk kita balas dendam. Tapi Jiang Churan menggelengkan kepala dan berkata, Gu Feiyang sudah mati. Tak perlu lagi hidup di masa lalu. Sebelumnya Gu Feiyang jelas dipengaruhi oleh mata itu. Karenanya sifat dari Gu Feiyang menjadi semakin kejam, dan dia bahkan membunuh tanpa sadar. Hal itu masalah yang tidak bisa dihindari. Dan yang terpenting, kunci dari segel rahasia mungkin masih ada padanya. Mendengar itu Ruan Hongyu meraung. Tak bisa, aku tak bisa membiarkan dia. Keluarga Ruan hancur karena dia. Penderitaan Ruomei juga berasal karena dia. Meskipun tanpa Yunxiao, kita sudah menemukan sebuah petunjuk. Saat dunia itu terbuka, kita bisa menemukan Tianxi untuk menghancurkan kutukan Ruomei. Jiang Churan mengernyitkan dahi. Tenanglah, itu masih sebuah petunjuk. Belum tentu Tianxi bisa ditemukan.
apalagi dikendalikan. Kekuatan Tianxi jauh lebih ganas daripada mata iblis bulan. Gu Feiyang pun bahkan hampir mati sebelum dia menemukan 5 jilid teknik mata di Langya. Tanpa itu, sifat jahat dari mata iblis bulan tak mungkin bisa ditekan. Bahkan aku sendiri tak yakin bisa mengendalikan Tianxi. Ruan Hongyu tersenyum dingin. Kau penguasa kota bulan merah. Kau adalah pemimpin dari wilayah timur. Kalau kau memang tak sanggup, biarkan aku sendiri yang melakukannya. Tampak jelas kekecewaan dari Ruan Hongyu. Jiang Zuran terdiam lama, sampai pada akhirnya dia menghela nafas. Dia berkata, "Hongyu, kau masih marah karena aku dulu tidak membalaskan dendammu pada Gu Feiyang." Hongyu seketika diam. Dia menunduk. "Tidak, aku tidak akan berani. Saat itu kau ditunjuk oleh tuan kota yang lama. Rakyat juga setia padamu. Selain itu tuan kota juga memerintahkan agar kita tidak berkonflik dengan Gu Feiyang. Keputusan yang kau ambil sudah benar. Kota bulan merah tak punya dendam dengan Gu Feiyang. Yang menyimpan dendam hanyalah keluarga Ruan. Jika kau menyeret seluruh kota, maka kejayaan kita tidak akan ada sampai hari ini." Jiang Zuran terdiam. Dia menatap wajah istrinya yang penuh kepedihan. Dia tak tahan dan menghela nafas panjang. "Maafkan aku, Hongyu. Sebenarnya, ketika itu aku tidak taat pada tuan kota sebelumnya. Malam hari aku pergi mencari Gu Feiyang di surga Langya waktu itu." Mendengar ini, Ruan Hongyu terkejut. Matanya seketika berlinangan air mata. Jiang Zuran lalu tersenyum kecil dan berkata, "Sayangnya, aku kalah waktu itu." Mendengar itu Ruan Hongyu menangis. Dia lalu merangkul Jiang Zuran seperti anak kecil. "Maafkan aku tak mampu membalaskan dendammu. Tetapi Ruomei anak kita, jika perlu, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk menyembuhkannya," kata Jiang Zuran penuh dengan penyesalan. Ruan Hongyu kini tampak menyeka air matanya. "Zuran, maafkan aku. Aku telah salah menilaimu." Ruan Hongyu benar-benar menyesal atas 10 tahun prasangka buruk yang ia berikan pada suaminya. Akhirnya, kini dia tahu apa yang telah suaminya lakukan, dan mereka pun berdamai. Rasa dendam dari Ruan Hongyu kini telah mereda. Akhirnya Ruan Hongyu berkata, "Menurut catatan kuno, Tianxi tak berbentuk dan sulit untuk dikendalikan. Aku tak rela kamu mengambil resiko itu. Tetapi Li Yunxiao bisa membuat Ruomei kurus. Maka mari coba metodenya dulu. Kalau memang gagal, kita cari jalan lain." Jiang Zuran membelai rambut istrinya. Ia menahan rasa bersalahnya. Sebagai pemimpin dari kota bulan merah, dia tetap berharap bahwa keluarganya bisa hidup dengan bahagia. Lalu kita kembali lagi ke gedung angin dan bulan. Ruan Zimao kini tampak tersenyum. Dia melihat orang-orang yang terperangkap di dalam bayangan, dan dia merasa senang. Tapi di luar, ekspresi Li, dia tampak berubah. Dengan serius dia berkata, "Haruskah kuhancurkan ilusi ini?" Xiao Ba heran, "Apa kau bisa melakukannya?" Li menjawab, "Ilusi ini memang kuat karena mengandung kekuatan aturan, tetapi aku bisa menghancurkannya kalau aku mau." "Tidak, tunggu. Jangan hancurkan ilusi ini," kata Tianhu. Kota bulan merah pasti memiliki alasan kenapa mereka menggunakan taktik ini.
Kalau kita gegabah, posisi kita yang akan berakhir dalam kondisi buruk. Li tampak acuh tak acuh. Tanggung jawabku adalah melindungi ibu. Kondisi yang terjadi setelahnya, itu adalah urusan kalian. Tianhu menghela nafas panjang. Kau benar-benar monster kecil. Kau tak paham kota bulan merah. Mereka adalah salah satu dari 7 kekuatan adidaya. Siapapun dari mereka bisa menghabisi kita bertiga dalam hitungan menit. Jika mereka menyerang Li Yi, tak akan ada satupun dari kita yang bisa menolongnya. Lebih baik kita tidak mencari masalah di sini. Xiaoba pun tertawa. Ya, kurasa itu lebih baik. Kita tunggu dan lihat saja perkembangannya nanti. Xiaoba juga tahu bahwa kota bulan merah tak mungkin bertindak sembarangan. Selain Tianhu dan 2 orang lainnya, saat ini ada banyak tempat lain di mana fluktuasi energi juga terasa. Seolah-olah mereka juga terkejut dan berniat untuk bergerak. Tetapi di dalam sekejap, semua kembali menjadi tenang. Tampaknya mereka memiliki pemikiran yang sama seperti Tianhu dan Xiaoba. Selain itu, Ning Hangfeng bersama dengan para penguasa bela diri juga tampak duduk diam di luar. Mereka seakan menutup mata terhadap apapun yang terjadi di dalam sana. Sementara itu, di dalam gedung awan dan bulan, mata Ruan Zimou berkilat tajam. Saat ia menatap cahaya yang mengalir di cermin gelombang surga, dia merapalkan mantra ke dalamnya. Senyuman tampak jelas di wajahnya. Bahkan bibi Jiu juga ikut tersinari oleh cahaya cermin itu. Wajahnya tampak tenang sekaligus lesu, seolah-olah terperangkap di dalam ilusi. Sementara Yun Xiao, kini dia berada di dalam alam ilusi. Dia melihat sosok bayangan yang ada di depannya. Wajahnya serupa dengan dirinya, tapi dia tampak licik dan penuh dengan niat membunuh. Yun Xiao merenung. Ruan Zimou mengatakan bahwa pantulan gelombang surga dapat memantulkan 5 esensi seseorang, juga karma yang melekat padanya. Bisa jadi, orang yang ada di depanku ini adalah wujud dari 5 esensi yang kumiliki. Dengan pikiran yang terfokus, Ki Pedang segera terkumpul di depan tangannya. Ia mengarahkan jarinya melepaskan cahaya pedang itu. Namun senyum sinis bayangan milik Yun Xiao tidak menghilang. Bayangan itu menekuk bahu kanannya ke belakang dan kemudian mengacungkan jarinya. Dia membalas serangan Yun Xiao dalam sekejap. Lalu, 2 sinar pedang saling bertabrakan di udara. Yun Xiao terkejut dan terdorong mundur selangkah. Sementara bayangannya kini tampak mendengus. Lalu, dia melesat ke udara dengan jari sebagai pedang. Dia menembakkan puluhan ribu sinar pedang dan menghujani Yun Xiao seperti badai. Yun Xiao merasa tertekan. Gerakan mereka sama, tetapi kekuatan serangan dari bayangan itu rupanya lebih kuat daripada serangan Yun Xiao sendiri. Akhirnya, Yun Xiao mengeluarkan pedang es. Dia menebas sambil melantunkan nyanyian pedang teratai hijau. 9 teratai muncul di sekitarnya. Ekspresi bayangan Yun Xiao tampak datar. Cahaya dingin berkelebat di tangannya dan pedang es yang serupa dengan milik Yun Xiao terbentuk. Tebasannya membuat teratai hijau bermekaran di seluruh langit, menciptakan lautan bunga dengan bayangan hijau yang berjatuhan. Semua itu indah sekaligus berbahaya. Yun Xiao tertegun. Bayangan itu benar-benar mampu menirukan setiap jurusnya. Yun Xiao berpikir dengan cepat. Dia mengeluarkan cermin awan senja dan menyinari tubuhnya, lalu dalam sekejap dia berteleportasi. Dan benar saja, bayangan itu hanya bisa menyalin teknik serta senjata yang pernah Yun Xiao gunakan. Bayangan itu juga mengeluarkan cermin awan senja. Namun kali ini cermin itu
digunakannya untuk menutup ruang dan mengunci pergerakan Yun Xiao. Dasar sialan, untung saja dia tidak berubah menjadi petir. Kalau iya, aku pasti sudah mati. Yun Xiao mengeram dalam hati. Sebenarnya, cara terbaik adalah menghancurkan bayangan dengan mata iblis bulan. Tetapi kalau Yun Xiao melakukan itu, resikonya terlalu besar. Setelah menimbang, Yun Xiao kembali mengangkat cermin dan menyinari bayangannya. Kedua sinar dari cermin bertabrakan di udara, memantulkan ribuan cahaya yang terpancar ke segala arah. Ruang di sekitar mereka pun mulai dipenuhi oleh pancaran yang menyilaukan. Sial, merepotkan sekali. Jika aku mengeluarkan monumen dewa, apakah aku bisa menyingkirkan dia? Yun Xiao bergumam dan dahinya berkerut. Dia tahu, meskipun sulit menembus dunia spiritual lawan, di dalam bayangan besar ini, kekuatan monumen dewa masih mampu menekan sekaligus melahap fenomena yang tak wajar ini. Tetapi, kalau bayangan itu hancur, fluktuasi energi dari artefak bisa saja terdeteksi. Cermin gelombang surga sejatinya hanyalah senjata tingkat mendalam untuk membantu kultivasi. Dia sudah menemukan rahasia formasi bayangan di dalamnya. Proyeksi dirinya sendiri hanya dengan mengalahkan bayangannya, Yun Xiao bisa keluar dari perangkap itu. Yang perlu ia lakukan sekarang hanyalah membunuh bayangannya sendiri dan merusak formasi ilusi itu. Kalau begitu aku akan berkultivasi dengan tenang di sini. Aku juga ingin tahu pola waktu macam apa yang tersembunyi di sini. Mata Yun Xiao berbinar. Dia menghunuskan pedangnya dan melepaskan gerakan pertama dari seni bela diri surgawi. Strateginya jelas. Gunakan sebanyak mungkin teknik untuk membuat bayangannya menguasai semua tekniknya sekaligus. Dengan begitu, maka pertempuran akan semakin menantang. Ratusan gerakan ia lepaskan berturut-turut. Masing-masingnya berbeda. Setiap gerakan langsung ditiru oleh bayangan Yun Xiao dengan kekuatan yang lebih besar. Tak lama kemudian Yun Xiao mulai kehilangan kendali atas situasi dan terpaksa mundur. Menarik, setiap detail dari teknik bela diri luar biasa. Itu seolah sudah diperhitungkan. Tanpa celah sedikit pun, kehebatannya terletak pada hati seseorang. Dengan satu pikiran, Yun Xiao membentuk mantra dengan tangannya. Seketika awan energi iblis menyelubunginya. Bola hitam dan putih muncul di tubuhnya. Lalu, 2 kepala tambahan terbentuk di belakangnya. Sosok Dharma 3 kepala dan 6 lengan kini telah bangkit. Begitu sosok Dharma itu muncul, bayangan pun mulai menirunya. Sosok Dharma yang lain terbentuk, lengkap dengan artefak tingkat 9. Pedang penguasa 1000 musim gugur, pedang es, palu petir, cermin awan senja, lonceng dinasti dan 9 pedang bintang dingin langit utara yang membentuk sebuah formasi pedang. Namun senjata di tangan Yun Xiao hanyalah wujud semu, dipadatkan oleh kekuatan mental. Dia tahu bahwa senjata tingkat mendalam itu terlalu kuat. Dia khawatir bisa merusak susunannya. Mengubah bayangan menjadi nyata memang keterampilan ilahi. Tetapi karena ini hanyalah sebuah proyeksi, wujudnya relatif lebih mudah untuk dicapai. Bagus, tempat ini benar-benar sempurna. Yun Xiao tersenyum puas. Dengan formasi ini aku bisa berlatih menggunakan wujud Dharma sepuasnya. Wujud Dharma yang pertama kali ia gunakan itu saat di dalam formasi penyegel Taihua. Tetapi sejatinya ketika dia menggunakan itu, Yun Xiao tidak pernah bisa menggunakannya sepenuhnya. Ia hanya mampu bertahan sesaat sebelum serangan balik mulai melukai tubuhnya. Kini Yun Xiao menyadari, kekuatan dari wujud Dharma miliknya telah berbeda dari yang dimiliki oleh Diye. Hanya dengan sekali pandang,
wujud Dharma 3 kepala dan 6 lengan itu terlihat seperti bayangan. Ia dapat merasakan perbedaan yang sangat kontras. Mungkin benar kata iblis itu, hanya dengan melunakkan tubuh menggunakan esensi iblis, wujud Dharma ini bisa disempurnakan. Tetapi, di mana aku bisa menemukan esensi iblis itu? Semua seni bela diri terhubung dengan Dao. Menguasai satu berarti menguasai segalanya. Aku tak percaya kekuranganku adalah ki iblis. Yun Xiao bergumam dalam hati. Dia mengaktifkan tubuh emas miliknya. Cahaya emas mulai terpancar dari kulitnya dan bercampur dengan ki iblis. Wujud Dharma 3 kepala dan 6 lengan kini berubah menjadi keemasan, memancarkan aura yang agung dan suci. Bayangan di depannya pun mulai meniru. Sosok emas menjulang megah, menyebarkan tekanan yang mengerikan. Yun Xiao sempat tertegun, lalu dia tertawa keras. Haha, jauh lebih megah seperti ini. Modifikasi Dharma iblis sejatiku dengan tubuh emas, hasilnya sungguh luar biasa. Matanya berbinar, seakan Yun Xiao melihat jalan menuju ke surga. Suara Yalong terdengar. Cepat atau lambat kau akan tersesat dalam penyimpangan Qi. Dharma iblis sejati tanpa pemurnian esensi iblis hanyalah setengah jadi. Sementara tubuh emas tanpa metode sempurna juga adalah barang setengah jadi. Dua-duanya jelas adalah kemampuan ahli tingkat atas, tetapi masih belum lengkap. Sekarang kau malah memadukan keduanya seenak jidatmu. Kau sedang mencari jalan kematianmu sendiri. Tapi Yun Xiao justru tersenyum. Hidup tanpa kegilaan bukanlah kehidupan. Setelah memadukan keduanya, kepuasan mengalir di dalam diri Yun Xiao. Senjata di tangannya kini berputar, lalu menyerang bayangannya tanpa ragu. Kesempatan untuk berlatih seperti ini sangatlah langka, terlepas dari perbedaan waktu antara dunia ilusi dan dunia luar. Dia tidak akan membunuh bayangannya sebelum benar-benar menguasai teknik ini. Jika kesempatan itu hilang, dia tidak tahu kapan dia bisa menemukannya lagi. Akhirnya wujud Dharma bertempur di udara. Cahaya senja tingkat tinggi meledak, memenuhi seluruh langit. Dunia seakan runtuh. Namun, di taman luar, segalanya tetap sunyi dan damai. Ruan Zimao tersenyum sambil menghitung mundur. 7, 8, 9. Begitu Ruan Zimao selesai menghitung, ilusi pun berakhir. Lalu semua orang di taman itu mulai terbangun satu persatu. Mereka terkejut dan bingung, seolah baru tersadar dari mimpi yang panjang. Sementara itu di dalam dunia ilusi Yun Xiao, tanpa sadar dia telah melewati 6 bulan. Selama itu juga dia berhasil menyatukan tubuh emasnya dengan wujud Dharma iblis sejati. Lewat pertempuran tanpa henti, kekuatan tubuh emasnya meningkat pesat. Kini dia memahami bahwa teknik ini ditempa dengan menerima pukulan, menyerap energi, dan terus memperkuat tubuhnya. Yun Xiao menghela nafas panjang. Kalau aku ingin mencapai tingkat Ao Chang Kong, berapa banyak serangan lagi yang harus kuterima? Dia tahu itu adalah perjalanan yang akan sangat panjang. Tapi kini Yun Xiao cukup puas. Dia menatap wujud Dharma yang berwarna emas. Dia tertawa. Kini aku sudah menguasai teknik ini. Aku tak membutuhkanmu lagi sebagai lawan. Bahkan jika kau menduplikasiku, bisakah kau juga menyalin pemahaman Dao dari seni bela diriku? Yun Xiao kembali menarik wujud Dharma emas, mengepalkan tinjunya, lalu melancarkan beberapa gerakan aneh. Kekuatan aturan samar muncul di tubuhnya saat dia melepaskan tinju Vajra. Ruang membeku. Dunia tinju terbentang. Dalam pukulan itu seolah tak ada hal lain yang tersisa.
Bayangan Yun Xiao pun menirunya, memunculkan teknik aturan. Namun, itu hanyalah tinju Vajra di tingkat biasa. Tanpa kekuatan untuk menghancurkan dunia, kekuatan mereka sangat timpang. Tebakan Yun Xiao benar, bahwa pemahaman tidak bisa ditiru. Tinju Yun Xiao kini menghantam, lalu dunia tinju menelan bayangannya dalam sekejap. Bayangan itu akhirnya hancur lebur, langit pun runtuh dan dunia berguncang. Secara perlahan, bayangan mulai memudar dan pemandangan asli dari gedung, angin, dan bulan kembali terlihat. Pada saat itu, sebuah kekuatan aneh tiba-tiba muncul di altar spiritual Yun Xiao. Kekuatan itu lemah dan rapuh, mengalir perlahan ke dalam jiwanya, nyaris tak terdeteksi. Namun, jiwa Yun Xiao jauh lebih kuat daripada alkemis peringkat 8 biasa. Dia bisa menyadarinya dengan mudah. Sebuah klon jiwa terbentuk, meraih kekuatan itu di telapak tangannya. Alis Yun Xiao berkerut saat mengamatinya. Di dalamnya berputar simbol kecil, berkilau samar. Ini benih jejak. Yun Xiao sedikit terkejut. Dalam sekejap kemudian dia sadar bahwa Ruan Zimao sengaja menggunakan cahaya gelombang surga untuk menanamkan benih itu pada semua orang. Ekspresinya berubah dingin. Benih jejak itu hampir mustahil untuk dideteksi. Selain dirinya, pasti tak ada seorang pun yang menyadarinya. Gedung, angin, dan bulan adalah tempat berkumpulnya dari para jenius dunia. Mereka kelak akan menjadi penguasa dari wilayah masing-masing. Jika semua orang ditanami benih jejak ini, akibatnya tak akan terbayangkan. Yun Xiao tampak mengerutkan kening. Anak ini benar-benar berani. Apakah ini adalah idenya sendiri? Atau jangan-jangan ini adalah perintah dari kota bulan merah? Jika itu adalah perintah dari kota bulan merah, berarti ada maksud besar di balik semua ini. Sementara itu, semua orang tersentak setelah bangun. Mereka saling memandang dengan wajah kebingungan. Tiba-tiba cahaya berkilau muncul dari tubuh beberapa orang. Itu adalah cahaya terobosan. Lebih dari separuh peserta yang ada di sana mengalami terobosan dalam sekejap. Bahkan ada yang menembus beberapa bintang sekaligus. Itu sungguh mengejutkan. Seluruh ruangan menjadi riuh. Bahkan Cheng Haobo terpana. Cahaya keluar dari tubuhnya, menandakan bahwa dia juga menerobos bintang 2 dari ranah martial Sovereign. Ruan Zimao tampak membeku sesaat ketika melihat Cheng Haobo. Sekilas penyesalan melintas di matanya, tetapi dengan cepat dia menyembunyikan semua itu dengan senyuman. "Bagaimana perasaan kalian semua?" tanyanya dengan tenang. Beiming Lai Feng tampak penuh dengan keraguan saat dia mulai bertanya. "Saudara Zimao, apa yang sebenarnya terjadi? Aku merasa hanya sebulan berlalu di dalam dunia ilusi itu, tetapi ada yang bahkan menembus 4 bintang sekaligus. Bukankah ini terlalu berlebihan?" Semua orang terdiam. Mereka semua adalah para ahli. Mereka tahu betul bahwa mustahil untuk bisa melompat 4 bintang hanya dalam waktu 1 bulan. Segera sebuah suara terdengar. "Tunggu, 1 bulan? Tidak mungkin. Aku jelas berada di dalam sana selama 5 tahun penuh. Aku bertarung dengan bayanganku sendiri selama 5 tahun sebelum akhirnya aku bisa keluar," kata pemuda yang menembus 4 bintang. "Tunggu, aku merasa selama setengah tahun di dalam sana." "Tidak, aku 1 tahun 7 bulan. Kegemparan mulai pecah. Ternyata waktu dari setiap orang berbeda. Tetapi ada satu kesamaan, bahwa mereka semua berhasil mengalahkan bayangan mereka sehingga mereka bisa bangun. Ruan Zimao kembali tertawa kecil. Inilah keajaiban pantulan gelombang surga. Sebenarnya,
Kalian semua berada di dalam sana hanya dalam waktu 10 tarikan napas. Kalau kalian tak percaya, lihatlah cangkir itu. Tehnya masih panas, sama seperti saat kalian masuk. Karena itu, fenomena ini diberi nama pantulan 10 napas. Semua orang melihat cangkir teh yang kini masih beruap, dan bahkan aromanya pun tak berubah dari sebelumnya. Kini mereka terkejut setengah mati. Bagaimana bisa? Pei Ming Lai Feng pun menggeleng tak percaya. Dia berkata lagi, kalau 10 napas bisa setara dengan bertahun-tahun, lalu jika seseorang berkultivasi dengan cermin ini berulang kali, bukankah dia bisa mencapai puncak dari alam bela diri tertinggi hanya dalam waktu 1 hari? Ucapan itu tentu membuat semua orang menarik nafas kaget. Ruan Zimao hanya tertawa keras. Kalau memang benar begitu, 7 negara adidaya pasti sudah lama menghilang, dan kota bulan merah pasti akan dipenuhi oleh dewa bela diri tingkat tinggi. Ruan Zimao lalu menjelaskan, keunggulan dari cermin ini adalah memantulkan 5 esensi dan memadatkan karma dari seseorang, sehingga sosoknya akan menjadi bayangan dan musuh di dalam dunia ilusi. Dan kalian hanya akan bisa keluar setelah mengalahkan diri kalian sendiri. Tapi tak peduli berapa lama yang kalian rasakan di dalam sana, di dunia nyata, semua itu hanya berlalu selama 10 tarikan nafas. Pei Ming Lai Feng terperangah. Meski begitu, ini tetap saja seperti senjata dewa. Bahkan babi pun bisa menjadi ahli tertinggi kalau menggunakannya setiap hari. Semua orang pun tampak terkejut. Senjata ini jelas adalah impian dari semua sekte. Tapi Ruan Zimao kembali tersenyum dan berkata, sayangnya, setelah bayangan diri kalian hancur, dia tidak akan bisa terbentuk lagi. Yang artinya, seorang seniman bela diri hanya bisa memakainya sekali seumur hidup. Semakin lama waktu yang dihabiskan, artinya semakin lemah pula pemahamannya terhadap seni bela diri. Saudara Lai Feng hanya membutuhkan waktu 1 bulan untuk keluar. Artinya pemahaman dari saudara Lai Feng sungguh luar biasa. Dulu, aku sendiri harus bertahan selama 3 bulan penuh sebelum akhirnya aku berhasil. Mendengar itu semua orang menghela nafas lega, karena mereka tahu kalau senjata ini hanya bisa digunakan sekali, yang artinya ancamannya tak terlalu besar. Cheng Haobo, dia kemudian berseru, tunggu, aku bertahan selama 3 bulan di sana. Artinya, jika dibandingkan dengan bakat saudara Feng, rasanya aku tak layak untuk hidup. Ia melirik ke arah Pei Ming Lai Feng. Kegembiraannya karena baru saja menembus bintang 2 segera digantikan oleh rasa getir dalam hatinya. Yun Xiao hanya mengangguk. Dia sendiri telah bertahan selama setengah tahun, mengolah wujud dharma tubuh emas miliknya. Kalau tidak, ia mungkin sudah meremukan bayangan itu sejak awal dia masuk. Pei Ming Lai Feng kini tertawa. Saudara Haobo, kamu benar-benar pandai bercanda. Kamu sendiri berhasil menembus bintang 2 hanya dalam waktu 3 bulan. Generasi muda mana di dunia ini yang tidak akan memberimu hormat? Semoga di masa depan kau sudi membimbing adik kecil ini. Cheng Haobo tersenyum tipis. Perbedaan tingkat kultivasi tidak berarti banyak. Itu hanyalah soal berapa banyak Yuan Qi yang diserap. Setelah menjadi seorang martial Sovereign, yang terpenting adalah pemahaman atas aturan langit dan bumi. Semakin dalam pemahaman, maka semakin kuat pula kekuatan dan juga semakin jauh jalan yang bisa ditempuh. Saudara Lai Feng,
Kamu mampu mengalahkan bayanganmu hanya dalam waktu 1 bulan. Aku khawatir bakatmu akan menjadi nomor 1 di dunia. Jadi, tolong jagalah adik kecil ini di masa depan. Ucapan keduanya terdengar jelas oleh semua orang yang ada di sana. Setiap kata mereka terpatri di dalam ingatan mereka. Bahkan pemuda yang tadi menembus 4 bintang langsung seperti disiram oleh air dingin. Dari yang sebelumnya dia sangat gembira, seketika jatuh pada depresi. Ucapan Cheng Haobo seakan menegaskan bahwa bakatnya terlalu rendah dan jalannya ke depan akan sangat suram. Sementara itu Pei Ming Lai Feng menghela nafas panjang sambil tersenyum kejut. Aku harus berterima kasih pada saudara Zimao. Karena berkahmu semua orang di sini mendapatkan manfaat besar. Aku sungguh tak bisa cukup untuk berterima kasih. Yang lain pun serentak mengucapkan terima kasih pada Ruan Zimao. Mereka tulus, dan kesan mereka pada Ruan Zimao serta kota bulan merah menjadi semakin baik. Ruan Zimao tersenyum puas. Hasil inilah yang ia harapkan. Satu-satunya hal yang masih mengganjal pikirannya adalah Cheng Haobo yang berhasil menembus bintang 2. Tapi itu bukan apa-apa dibandingkan dengan benih jejak yang kini tertanam di jiwa semua orang. Dan jelas, tak ada seorang pun yang menyadarinya. Kecuali 2 orang dari wilayah selatan. Tatapan Ruan Zimao melirik mereka dengan dingin. Yang satu tampak santai dan menyeruput teh tanpa terganggu. Sementara yang lain masih tampak linglung seolah belum sepenuhnya sadar. Mengapa kedua temanku dari wilayah selatan tampak tak puas dengan pencapaian hari ini? Dia mendengus. Mata semua orang serentak beralih pada Yun Xiao dan Li Yi. Yun Xiao yang memegang cangkir teh mencibir. Tiada suka, tiada duka. Di dunia ini tiada yang namanya makan siang gratis. Kau mungkin bisa mengatakanku apa yang kau sembunyikan. Tubuh Ruan Zimao bergetar hebat. Gelombang besar mengguncang hatinya. Ia tak memahami maksud perkataan Yun Xiao. Karena dengan kekuatan Yun Xiao, mustahil dia mendeteksi sesuatu yang janggal. Tapi, kata-kata itu sungguh menusuk telinganya, seolah-olah menyimpan kebenaran dan membuat hati Ruan Zimao menjadi gusar. Namun kemudian Cheng Haobo berseru, "Bocah serakah yang tak pernah merasa puas. Kau bahkan meminum teh orang lain, menerima berkah mereka, tetapi masih saja tak tahu diri." Seketika orang-orang saling bersautan. Benar, dia tak tahu sopan santun, tak punya integritas. Orang-orang pegunungan selatan memang layaknya monyet. Tatapan semua orang berubah sinis, dingin dan merendahkan Yun Xiao. Tapi melihat Yun Xiao yang tetap tenang, hati Ruan Zimao sedikit lega. Tak mungkin memuaskan semua orang, karena itu tak perlu menyalahkan siapapun, katanya menenangkan massa. Tapi Yun Xiao tersenyum samar. "Hei, teman sekota, tampaknya kau menjadi sedikit lebih kuat. Sekarang kau sudah berada di puncak Martial Sovereign bintang 1. Hanya tinggal selangkah lagi sebelum kau menembus batas. Berapa lama kau berada di dalam ilusi itu?" Seketika semua orang menatap ke arah Li Yi. Sejak Li Yi keluar, matanya tampak penuh dengan kebingungan. Namun kini setelah mendengar pertanyaan Yun Xiao, cahaya di matanya tiba-tiba menyala. Dia berteriak, Li Yun Xiao, kau?" Yun Xiao tersenyum. "Kenapa? Mungkinkah kau bertahan di sana selama 10 tahun? Atau bahkan 100 tahun?
Li Yi menatap Yun Xiao dengan penuh kebencian. Kesadarannya baru saja pulih. Dia menerima kenyataan di depan matanya. Seseorang yang lain tak tahan dan tertawa. Haha, tampaknya dia bahkan mungkin tinggal di sana selama 1000 tahun. Beberapa orang juga ikut tertawa kecil, meskipun tak ada yang berani terang-terangan. Bagaimanapun, kekuatan dari seorang martial Sovragen bukanlah kekuatan yang bisa ditertawakan. Dan jelas, Li Yi juga bukan orang yang bisa disepelekan. Sementara Ruan Zimao serta Bei Ming Lai Feng diam-diam terkejut. Kalau Yun Xiao tidak menyebutkan tingkat kultivasi Li Yi, mereka tak akan menyadari perubahan dari kultivasi Li Yi. Sebelum dia masuk ke dalam pantulan gelombang surga, aura Li Yi masih di puncak martial supreme. Tetapi kini dia telah melangkah ke ranah martial Sovragen bintang 1, bahkan sudah hampir menembus ke bintang 2. Padahal, bagi seorang martial supreme yang ingin menembus ke ranah martial Sovragen, kesulitannya 100 kali lebih sulit dibandingkan martial Sovragen yang mencoba naik dari bintang 1 ke bintang 2. Cheng Haobo sendiri sudah lama terjebak di puncak martial Sovragen bintang 1 dan butuh bantuan teh darah serta pantulan gelombang surga untuk menembusnya. Mungkinkah Li Yi benar-benar bertahan selama puluhan tahun di dalam sana? Sementara itu, tatapan Li Yi berubah dingin. Dia menatap semua orang dan membuat mereka merasa ngeri. Yun Xiao tertegun. Dia memperhatikan Li Yi. Auranya tiba-tiba tersembunyi dengan sangat rapat. Kondisinya benar-benar berbeda dari sebelum dia masuk ke dalam gedung angin dan bulan. Yun Xiao mendadak merasa yang paling diuntungkan dari pantulan 10 nafas bukanlah orang lain, melainkan Li Yi. Yun Xiao tak bisa menjelaskan alasannya, tetapi firasatnya jelas berkata begitu. Li Yi kini kembali menarik tatapannya, matanya keruh dan dia berkata, "Cermin gelombang surga ini lumayan bagus. Katakan padaku berapa harganya, aku akan membelinya." Mendengar itu semua orang terbelalak. Harta semacam ini bukanlah alat tempur biasa, tetapi juga simbol dari sebuah sekte. Nilainya sebanding dengan pusaka dari sebuah sekte. Dan sekarang, Li Yi dengan sombong mengatakan ingin membelinya. Ruan Zimao mendengus. Cermin itu bukan hanya penting bagi kota bulan merah, tetapi juga telah menanamkan jejak di dalam tubuh setiap orang. Jadi, nilai dari cermin itu jelas tak tergantikan. Li Yi kini mengetuk jarinya di meja. Tatapannya dingin. Sayang sekali kalau benda sebagus itu jatuh ke tangan orang biasa seperti kalian. Lebih baik benda itu berada di tanganku. Seketika wajah Ruan Zimao menjadi gelap. Tampaknya kepalamu sakit setelah kau keluar dari ilusi. Li Yi mendengus. Siapa yang sakit kepala? Dari tadi aku mendengar kalian bicara soal seni bela diri. Apa maksudnya semakin lama di dalam sana semakin rendah bakatmu? Omong kosong. Itu hanyalah bahan tertawaan. Cheng Haobo membalas. Kalau begitu, monyet dari pegunungan selatan ini pasti punya teori yang cemerlang. Mari dengar apa yang ingin kau katakan. Li Yi tersenyum tipis. Aku tak mau membuang waktu untuk bicara dengan sampah seperti kalian. Seni bela diri itu digunakan untuk bertarung, bukan untuk didiskusikan. Begitu kata-katanya jatuh, auranya meledak. Tekanan menekan semua orang, membuat nafas mereka terasa berat. Yun Xiao mengernyitkan dahi. Tekanan ini mirip dengan tekanan yang pernah ia rasakan ketika berhadapan dengan Yu di masa lalu. Ini adalah aura iblis, tetapi terasa jauh lebih murni dan jauh lebih kuat. Yun Xiao sadar
Li Yi memiliki sebuah rahasia besar. Sementara itu sekarang, kesombongan Li Yi membuat suasana di tempat itu semakin panas. Ruan Zimao sebagai tuan rumah mendidih. Jika dia tidak bertindak, dia akan dianggap lemah. Akhirnya dia melangkah maju. Aku telah memberimu sedikit rasa manis dan kau pikir kau bisa meremehkan semua pahlawan. Ruan Zimao mencibir, auranya melonjak, menahan tekanan dari Li Yi. Dan kini, kedua aura mereka saling beradu. Semua orang diam-diam menjadi girang. Akhirnya pemimpin generasi muda wilayah timur turun tangan. Jika dua orang ini bertarung hingga terluka, maka mereka bisa meraup banyak keuntungan. Li Yi tertawa terbahak-bahak. Aku tak meremehkan siapapun. Aku hanya seorang jenius yang diberkati surga. Tak sebanding dengan kalian. Ruan Zimao mendengus dan langsung menebaskan bilah pedang. Cahaya pedang meledak dan menyilaukan hingga semua orang refleks menutup mata. Pedang Li Yi berputar, semua gemerincing memenuhi udara. Sinar pedangnya memotong langit, bentrok dengan aura pedang dari Ruan Zimao. Bung! Benturan hebat itu menghancurkan pedang aura menjadi ribuan pecahan cahaya. Di sisi Ruan Zimao, cahaya redup muncul, menahan serpihan pedang. Di hadapan Li Yi, suhu mendadak merosot, lapisan es terbentuk dan membekukan pecahan pedang di udara. Beiming Lai Feng terperanjat. Itu teknik keluarga Beiming. Benturan kedua kekuatan itu segera memancing metode pertahanan dari Hotel Angin dan Bulan. Kekuatan mereka ditekan hingga nyaris menghilangkan bahaya. Sementara itu, Li Yi masih berdiri dengan gagah, pedang di tangannya bergetar. Wajahnya tampak acuh tak acuh. Alis Ruan Zimao berkerut. Satu gerakan barusan sudah cukup untuk menilai kekuatan Li Yi. Meski mereka tampak seimbang, tapi sebenarnya dia kalah dalam posisi. Niat membunuh dalam matanya pun menjadi semakin kuat. Kau pikir bisa menantangku setelah kau naik tingkat? Lihat saja, aku akan menghabisimu. Ruan Zimao menebas lagi. Segel tangannya terbentuk di udara. Senjata tingkat 9 menyatu dengan tubuhnya. Roh pedang muncul samar, bergema dengan aura yang kuat. Momentum pedang seperti pelangi membelah langit. Udara berdesis dan langit berderak. Tebasan itu jatuh lurus ke arah Li Yi. Pertarungan mereka menyedot perhatian dari semua orang, bahkan menggetarkan hati para monster tua yang mengawasi dari balik bayangan. Tianhu di luar mendengus. Bocah itu sombong karena sedikit mendapatkan kekuatan. Hidupnya tak akan berakhir panjang. Tetapi mendengar itu Xiao Ba tertawa. Sungguh, menurutku dia cukup berani. Dia menantang para elit muda dunia tanpa gentar. Itu berbeda dengan gaya istana dewa kematian kita yang selalu bekerja dari balik bayangan. Aku benar-benar punya harapan besar padanya. Pohon tertinggi pasti diterpa angin. Tidak tahu menahan diri, maka cepat atau lambat dia akan celaka, kata Tian Yu yang masih meremehkan. Kini mereka berdua menoleh ke arah Li. Gadis itu biasanya tenang, tapi kini tubuhnya bergetar hebat. Pandangannya tertuju pada Li Yi. Di sana, kini Li Yi menghadapi pedang Ruan Zimao. Senyuman dingin muncul di wajahnya. Zimao, di hadapanku kau bukanlah apa-apa. Tubuhnya bergetar dan aura tirani meledak. Meridian merah darah muncul di lengannya. Yun Xiao terperanjat. Garis keturunan leluhur iblis. Matanya terbuka lebar. Bum! Energi iblis meluap, ruang bergetar. Kultivasi Li Yi melonjak dari puncak bintang 1 langsung menerobos ke bintang 2. Dia melakukan terobosan di tengah pertempuran. Semua orang di sana ternganga. Di balik bayangan wajah para tetua pun berubah pucat.
Duel yang sebelumnya dianggap seimbang, kini jelas berpihak pada Li Yi. Satu ki mengguncang 9 surga. Tinju Li Yi meluncur, aura pedang Ruan Zimao pun hancur dan momentum tinjunya merobek udara, menghancurkan segala sesuatu yang menghalanginya. Keparat, jangan sombong. Ruan Zimao masih meraung. Dia menyesal. Jika dia tahu cermin itu akan membuat Li Yi tumbuh secepat ini, dia tak akan pernah memberikan kesempatan meskipun harus kehilangan kendali pada benih yang menekannya. Namun, semua mata kini tertuju padanya. Jika dia kalah di sini, harga dirinya akan runtuh. Dia segera menyalurkan seluruh ki kaisarnya. Pedang mulai berbunyi nyaring. Roh pedang muncul dan beresonansi. Satu pedang untuk membelah surga. Serangan dilepaskan, namun kenyataan kejam. Cahaya pedang ditekan. Retakan demi retakan muncul lalu kemudian hancur. Pedang panjangnya terpental dan menjadi pelangi cahaya. Tinju Li Yi menghantam dadanya. Boom! Ki es meledak, menyerap ke dalam tubuh Zimao. Meridian tulang dan darahnya dibekukan seketika. Zimao terlempar. Kerumunan terdiam ngeri. 2 gerakan saja sudah cukup untuk menumbangkan pemimpin dari 7 bintang timur. Kebanggaan generasi muda mereka kini telah jatuh. Bei Ming Lai Feng bangkit dengan mata tajam. Dari mana kau mempelajari dasar gerakan ini? Mendengar itu Li Yi mencibir. Kenapa? Kau pikir hanya keluarga Bei Ming yang boleh menguasai esensi mistis dari jalur es? Kalau kau tak suka, lawan aku. Kalau tidak, diam dan tutup mulutmu. Wajah Bei Ming Lai Feng memucat. Dia sadar, meski tak kalah telak, peluang kemenangannya sangat tipis. Dengan wajah muram, dia kini hanya bisa membantu menstabilkan tubuh Ruan Zimao, berusaha mengusir hawa dingin yang membekukan meridiannya. Li Yi berdiri sombong. Pandangannya menyapu kerumunan dan tak seorang pun berani menatap balik. Sampai pada akhirnya, matanya jatuh pada Yun Xiao. Senyuman dingin muncul di wajahnya. Dia berkata, Li Yun Xiao, beranikah kau melawanku di sini? Sekian kisah hidup Tuan Muda Yun hari ini. Terima kasih dan see you again di next video. Bye.